Di dalam Kisah Rasul pasal ke-13 ayat yang ke-22, Tuhan itu kemudian mulai meninggalkan Saul dan Tuhan memilih Daud. Sudah mengapa Daud itu dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Saul dan Daud diangkat untuk menjadi raja di Israel, raja yang kedua? Karena dicatat dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 ini. Mari baca bersama-sama ayat ini. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Saya tunggu Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab untuk bisa menemukannya. Saya lihat ini begitu banyak saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Ada yang dari Sumatera Utara, orang Batak. Oh, cuma satu. Marganya Marpaun. Istri saya Marpaun, Ustaz. Jadi saya dengan Pak Sebastian ini Marlai. Cuma kalau saya ngomong dengan dia nggak tahu juga saya. Nggak tahu Batak dari mana dia. Ada istilah di Sumatera Utara, Batak tembak langsung. Yang nggak lewati Medan langsung lompat dia ke Jepang, Ustaz. Jadi dari Samosir, dari Porsea, Narkoba langsung pindah. Nah kalau yang lain dari Sulawesi Utara, dari Manado banyak. Wah, kawan, wah luar biasa. Manado, ini luar biasa. Tapi puji Tuhan di sini masih banyak juga. Sorry ya, joke sedikit. Masih banyak anjing-anjing besar. Gak habis semuanya kan? Bersih semuanya. Semua udah dijadikan RW atau belum? Atau paniki udah habis semuanya? Atau kelapa semuanya habis dijadikan kelapa rotan? Nah ini sedikit untuk supaya Manadonya masih nggak ditinggalkan, nggak lupa. Saya senang lagu Manado. Jadi kalau nyanyi lagu-lagu dalam bahasa Manado itu, wah, ekornya itu yang menarik. Ada satu lagu yang dulu, lagu mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Zaman sekarang baca gaju, lihat dunia soba goyang, orang dengar sini sana banyak kabar bikin takut, balindung jo dalam sabda Allah. Mari balik. Kisah Rasul 13 dan ditepuk tangan. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, pribadi yang kedua yang Tuhan itu jatuh cinta, itu adalah pribadi daripada Daud. Mengapa Tuhan jatuh cinta dengan Daud? Saudara, Tuhan jatuh cinta dengan Daud bukan karena skill Daud, bukan karena pengetahuan Daud, tetapi Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Dan kemudian Daud menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan itu karena sikap hati yang dimiliki oleh Daud. Saudara, Daud dituliskan dalam Alkitab itu bukan orang yang besar. Daud itu adalah seorang anak muda yang diketemukan oleh Tuhan. Anak muda yang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya tidak begitu banyak. Tetapi anak muda yang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya tidak begitu banyak, di tempat di mana dia menggembalakan, di tempat yang jauh daripada orang-orang lain, Daud itu pribadi yang rindu untuk datang mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang kecil yang dimilikinya, di tengah-tengah situasi yang berbeda dengan orang-orang yang lain,
Maka Daud itu pribadi yang mau untuk kemudian datang terus bersekutu dengan Tuhan. Sampai satu saat Tuhan berkata, Samuel, aku menemukan ada satu anak dan aku terpikat dengan dia. Aku jatuh cinta dengan dia. Dan aku ingin anak ini engkau urapi untuk naik menjadi raja. Saudara Samuel kaget. Siapa dia Tuhan? Tuhan berkata, kamu pergi ke rumah daripada Isai dan aku akan memilih salah satu anak daripada Isai. Saudara, Samuel datang ke rumah Isai. Isai berpikir anak yang pertama. Isai berpikir anak yang kuat. Isai berpikir anak yang terbaik yang dimilikinya. Dan pada waktu anak-anak ini kemudian diketemukan dengan Samuel, semuanya itu ditolak oleh Tuhan. Sampai kemudian Samuel berkata, cuma ini kan anakku, apakah tidak ada anak yang lain? Sebab sebelum tanduk pengurapan ini kemudian minyak ini aku tuangkan, maka kita tidak akan makan. Saudara, Isai baru ingat, ada satu, tapi dia ada di tempat yang jauh, di padang penggembalaan. Panggil dia. Dan pada waktu Daud masuk, Tuhan berkata, Samuel, urapi dia, karena aku telah memilih dia untuk menggantikan Saul, dan dia akan menjadi raja di Israel. Saudara, mengapa Tuhan terpikat dengan Daud? Oleh karena sikap hati yang dimiliki oleh Daud. Saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan itu berkenan dengan pribadi kita? Apa yang terjadi kalau pengalaman Daud itu menjadi pengalaman kita? Tuhan kemudian berkata, aku jatuh cinta dengan dia, aku mengasihi dia, aku berkenan dengan dia. Saudara, kalau Tuhan berkenan dengan kita, seperti Tuhan mengurapi Daud, demikianlah juga Tuhan akan mengurapi dan memilih setiap kita. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Saudara, dalam diri kita, dalam hidup kita, maka dengar, ini sesuatu yang sangat penting. Jadi bukan hanya pengetahuan, bukan hanya skill, tetapi kita juga harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang benar juga kepada sesama kita. Tuhan jatuh cinta kepada Daud itu karena Daud memiliki sikap hati di mana Daud itu mencintai dan mengasihi Tuhan. Supaya kita bisa melihat apa yang terjadi pada waktu Daud kemudian diangkat untuk menjadi raja di Israel. Alkitab mencatat dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam 1 Tawarikh 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, sudah waktu Daud kemudian diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja di Israel, maka Daud ayat yang pertama berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Ayat yang kedua, berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, di samping itu kepada para imam, orang-orang lain yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan ayat yang ketiga, maka firman Tuhan berkata, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Sudah apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu Daud kemudian naik menjadi raja, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan atas setiap musuh-musuh Israel. Maka Daud kemudian mulai hatinya itu kembali kepada Tuhan. Dia berkata, zaman Saul tidak pernah peduli dengan tabut Tuhan. Saul tidak pernah peduli dengan hadirat Tuhan.
Saul tidak pernah mementingkan Tuhan. Dia hanya mementingkan dirinya. Dia hanya mementingkan kepemimpinannya. Tetapi beda dengan Daud. Waktu Daud naik menjadi raja, maka hal yang dipentingkan oleh Daud, Daud rindu untuk kemudian memindahkan tabut. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Dan tabut pada zaman itu berada di kota yang lain, di Kiryat Yearim, di rumah daripada Abinadab. Daud berkata, gak baik kita tinggal di kota dan kita menikmati hal yang baik, tetapi hadirat Tuhan itu berada di tempat yang jauh. Tuhan berada di tempat yang jauh. Daud karena sikapnya benar, maka dia berkata, mari kita pindahkan tabut itu. Karena Daud rindu untuk dia bisa dekat dengan Tuhan. Daud rindu untuk dirinya bisa menikmati yang namanya hadirat daripada Tuhan. Sebab pemazmur berkata dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10, saudara, apa yang terjadi kalau kita rindu untuk datang mendekat di hadirat Tuhan? Apa yang terjadi pada waktu kita rindu untuk mendekat kepada Tuhan? Mazmur 84 ayat yang ke-10 berkata, sebab waktu kita dekat kepada Tuhan, kita ada di pelataran-pelataran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya kasih, yang namanya kemurahan, dan yang namanya kebajikan. Katakan amin. Mazmur 84 ayat yang ke-10. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan.